A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang masalah salat tarawih secara berjamaah. Telah kita maklumi bersama bahwa pada masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengumpulkan manusia untuk sholat tarawih secara berjamaah di masjid sebanyak 20 rakaat. Dan waktu itu Sayyidina Umar menunjukkan sahabat Ubay bin Ka'ab sebagai imam untuk mengimami sholat Isya, salat tarawih, dan juga salat witir bersama manusia di masjid. Lalu tentang permasalahan yang telah kita maklumi bersama, yaitu mengenai dengan jumlah rakaat salat tarawih. Sebahagian meyakini 20 rakaat berdasarkan pada dalil-dalil yang mereka kumpulkan. Ada juga sebahagian yang lain yang meyakini cuma 8 rakaat saja, juga berdasarkan dalil-dalil yang mereka kumpulkan juga. Nah, di sini kita tidak membahas tentang jumlah rakaatnya, tetapi itu kembali kepada masing-masing yang meyakininya saja, karena pastinya mereka semua punya dalil masing-masing dalam menentukan jumlah rakaat tarawihnya, baik 20 ataupun 8. Walaupun ada yang lebih unggul, sehingga karena lebih unggul maka lebih kuat. Tapi kita di sini bukan membahas tentang hal itu. Dalam kesempatan ini kita membahas tentang salat tarawih secara berjamaah yang dianjurkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab tersebut. Apa dalilnya? Alasan Sayyidina Umar apa? Nah, di sini dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Abu Lis Samarqandi, beliau menyebutkan qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu. Al-faqih yaitu Abu Lis Samarqandi radhiyallahu an berkata, wa haddatsani abi bi isnadihi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan telah mengijazahkan hadis kepadaku oleh abiku, oleh ayahku. Isnad hadisnya daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, di sini tentang hadis kaitannya dengan salat tarawih secara berjamaah nanti. Ya, kita lihat dulu apa hadisnya. Ya. Qala, Sayyidina Ali berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Inna Allah ta'ala hawwalal arsya mawda'an yusamma hadiratul qudus. Nabi bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala mengelilingkan aras dengan tempat yang disebut dengan hadiratul qudus. Aras di tengah dikelilingi oleh hadiratul qudus. Wa huwa minan nur. Hadiratul qudus itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Fiha malaikatun la yuhsa adaduhum illallah ta'ala. Di dalam hadiratul qudus tersebut terdapat banyak malaikat yang jumlahnya tidak ada yang mampu menghitung melainkan hanya Allah. Lantas mereka melakukan apa saja di dalam hadiratul qudus tersebut? Lanjutan hadisnya, ya'budunallaha azza wa jalla ibadatan la yaftaruna sa'atan. Mereka menyembah Allah azza wa jalla dengan ibadat yang tiada longgar sesaat pun. Artinya mereka selalu beribadah kepada Allah Ta'ala, tidak diselangi sedetik waktu pun tidak diselangi. Ya. Semua waktu mereka gunakan untuk beribadah kepada Allah.
Nah, kemudian fa idza kana layali syahr Ramadan, di ketika datangnya malam-malam bulan Ramadan, istazanu rabbahum ayyanzilu ilal ardi. Para malaikat tersebut minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke bumi. Untuk apa mereka turun ke bumi? Ya, fayasiluna ma'a bani Adam, untuk salat bersama-sama dengan Bani Adam, dengan manusia, dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat ini salat pada malam-malam bulan Ramadan, berarti salat tarawih. Malaikat minta izin pada Allah untuk turun ke bumi agar bisa salat tarawih bersama-sama dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu fayanziluna kulla lailatil ardah, mereka pun turun setiap malam bulan Ramadan ke bumi. Nah, keuntungan untuk kita apa? Lanjutan hadisnya, fakullu man massahum au massuhu sa'ada sa'adatan la yusqa ba'daha abadan. Siapa saja yang menyentuh malaikat tersebut atau malaikat menyentuhnya, maka ia akan diberikan kebahagiaan yang tiada mendapatkan kesulitan lagi setelah mendapatkan kebahagiaan tersebut selamanya. Inilah keuntungannya. Lalu bagaimana komentar Sayyidina Umar ketika beliau mendengar hadis ini daripada Sayyidina Ali? Faqala Umar radhiyallahu ta'ala anhu inda zalika, nahnu ahaqqun bihadza. Ketika Sayyidina Umar mendengar hadis ini, beliau langsung menanggapi, kami lebih berhak untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Fajama'an nasa litarawihi wa nasbiha, maka dikumpulkannya manusia oleh Sayyidina Umar untuk salat tarawih. Diajak manusia untuk melakukan salat tarawih secara berjamaah di masjid. Wa nasabaha, dan menegakkan salat tarawih secara berjamaah. Ternyata banyak keuntungan yang kita dapatkan. Bersentuhan dengan malaikat akan mendapat kebahagiaan yang tidak akan datang lagi kesulitan setelahnya. Itu hanya didapatkan pada tempat-tempat jamaah salat tarawih. Nah, maka Sayyidina Umar menjadikan ini sebagai landasan, sebagai dalil dalam mengerjakan salat tarawih secara berjamaah di masjid-masjid. Semoga kita termasuk orang-orang yang tersentuh dengan malaikat tersebut agar kita mendapat keuntungan ini, dan semoga juga ini menjadi sebagai manfaat untuk kita bersama. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab.